Ya, ada ya, aku sih sambil ngerekam ya. Jadi nanti misalkan nanti teman-teman mau belajar sendiri di rumah, nanti kalian bisa lihat rekamannya nanti. Ya, jadi enak. Jadi ini ya online ya offline gitu, enaknya gitu. Ya, kalian bisa lihat tuh ada 8 tujuan itu. Jadi nanti eh, kita kalau mau misalkan bersaing, sepintar apa kita bisa mengelola 8 informasi ini. Ya, kalau kalian lihat di situ ada apa saja, itu kan ada identifikasi ya, ada identifikasi. Ya, mengidentifikasi itu kan perkara yang relatif relatif mudah. Ya, jadi semudah apa kita bisa melihat informasinya itu. Ya. Yang kedua ada menjelaskan kembali. Ya, sebenarnya menjelaskan kembali ini konteksnya kita nggak perlu menjelaskan kembali. Dalam artian kita cukup memilih jawabannya. Ya, gitu. Nah, tapi yang penting itu yang ketiga, ide pokok. Ya, ide pokok itu gagasan utama. Kalau di bahasa Indonesia kan gitu. Ya, kita ngelihatnya dari mana biasanya? Kalau ide pokok itu dari paragraf pertama. Ya, akhir bisa. Ya, kalau sebentar. Kalau misalkan ide pokok di kalimat pertama itu namanya paragraf apa namanya? Iya. Nah, itu yang mana sebenarnya? Yang mana? Yang deduktif ya? Deduktif. Ya, itu. Jadi itu yang belakang ini gaya forum di WA. Ya, sabar dulu. Ya, santuy kan, santuy. Nah, terus dari ide pokok yang kita dapatkan, di situ kita, oke, iya, harus bisa memilah informasi apa yang sesuai. Ya, terus habis itu kita juga harus bisa membedakan mana informasi yang benar dan salah. Nah, biasanya kan di soal itu nanti disuruh cari mana pernyataan yang tepat, mana pernyataan yang tidak tepat di situ. Terus nanti kita harus bisa menyusun kembali informasi, menyebutkan kembali dan kesimpulannya. Ya, relatif seperti itu. Jadi gampang-gampang susah sebenarnya kalau kalian lihat ya. Nah, eh, sekarang ya ini 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 tak rekam ya. Nanti kalau misalkan dilihat orang-orang luar gimana? Ya, ya bercanda, santai-santai aja, santai aja. Nah, sekarang coba baca aja ini 5 menit aja lah, 5 menit cukup ya. Sabar-sabar, santai-santai. Aku perkecil deh, bentar. Ya, jelas ya. Iya, jelas ya. Nah, ya kata dia di sini mengacu pada zat radioaktif. Ya, fisikanya tentang apa? Tentang peluruan zat radioaktif ya. Jadi simpel ya. Nah, pasti semuanya nanti merujuk pada zat radioaktif. Nah, nah ini ya kita mulai zat radioaktif kan dimunculkan dari sini. Jadi kata dia itu pasti merujuk pada sini ya. Karena yang meluruhkan zat radioaktifnya. Gitu ya. Nah, kalau misalkan di kelas eh, di kelas 12 itu kan kalian dapat materi peluruan di kelas berapa? Materi peluruan di kelas berapa? Ada nggak materi peluruan? Peluruan inti ada nggak? Belum ada. Iya. Itu di kelas 12 tuh saya ingatku. Ya, di zamanku nggak tahu di zaman ini gimana. Oh, langsung ganti ya. Oh, keren keren. Nah, iya. Jadi gimana? Mudah apa susah? Ya, ya, santai santai. Ya. Nah, oke oke, nice nice.
Nah, sekarang coba kalian lihat di aktivitas satu ya, di ini. Aktivitas satu ini untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3 itu di situ. Ya, coba baca dulu 5 menit aja dulu, 5 menit. 10 menit dah karena panjang ya. Ya. Apa? Oh, boleh, boleh. Sebentar, sebentar. Kalian bisa klik apa ketik manual link itu enggak? Iya. Nah, itu. Nah, tak perlu. Oh iya, silakan. Iya, bisa ketik link itu manual. Ya. Panjang. Iya. Oh, ini aja kirim ke WA saya aja gimana? Ya, ya, boleh, boleh. Iya. Ini catat biar aja deh. Oh ya udah. 0878 878 1026 26 1672. adalah Ya, kamu catat P gitu. belum. Sorry. Nah, Oke, serah apa yang oke, sorry ya, tak kirim ntar ya. nggak pada kondisi Heeh. Ini ya, ya. forward ya. Oke. Ya. Oke, silakan dibuka tautan yang link yang teman kalian bagi ya. Ya. Ya, sudah dapat semua? Udah ya? Mantap kira. Guys, jangan buat warung sendiri yang belakang itu. Ya. Jangan buat forum sendiri. Sampai. Ya, kalian bisa cek soal aktivitas 1 di situ ya. Ada soal itu. Nah, terus kalian baca di situ ya. Ada soal nomor 1 sampai 3 di situ. Oke. Hah? Iya, betul. Aktivitas 1. Ya, kalian daripada dangak ini nggak capek ya? Kalau kalian dangak gini kan nggak capek. Nah, iya, itu bisa ada, ya kalian bisa lihat di situ ya. Ada juga soal-soalnya di sana, ya. Ya. Gimana? Aman? Ya, nomor 1 coba. Ya. Nah, itu yang D ya.
biru, hijau dan merah. Karena ini sudah jelas ya. Pokok pokok pikirannya pokok pikirannya ide utamanya kan warna primer adiktif. Nah, kalau kalian lihat dari paragraf pertama ini ya. Nah, di situ warnanya apa saja? Ada warna merah, hijau, dan biru. Jadi clear ya jawabannya D. Situ. Nah, lalu yang kedua, warna komplementer dari merah. Ya, komplemen itu pelengkap. Ya, berarti warna pelengkap di sini kalau dijumlahkan jadi warna putih. Itu yang mana kira-kira? Nah, Saya magenta biru. ya, ini ya. Tadi kan betul, ya komplemen dari merah, hijau dan kuning. Nah, jadi kita lihat pasangannya apa? Nah, betul. Ya, merah, mana lagi? Magenta. Kuning dan hijau. Pokoknya kalau dijumlahkan harus putih semua. Itu warna komplementer. Ya, berarti jawabannya magenta, terus biru dan cian. Cian tuh warna kayak gimana cian? Biru muda ya. Nah, berarti jawabannya E. Ya, tapi ini fisikanya dikit ya yang ini. Nah, sekarang terus yang nomor 3 itu logik itu. Di situ kan di teks ada kalau merah plus biru kan magenta. Kalau putih kurangi biru jadinya apa? Iron. Yang kuning. Tahu dari mana? Ini ya. Ini kan ini tinggal pindah ruas lah kayak matematika gitu. Jadi kalau kuning plus biru itu kan jadinya putih. Jadinya putih. Berarti kan kalau putih kurangi biru jadi P putih dikurangi biru jadinya kuning ya. Tinggal pindah ruas saja. Nah, jadi seberapa peka kita bisa melihat informasi kayak gitu. Ya, tapi kalau misalkan merah plus biru kan artinya warna merah campur warna biru ya, gitu ya. Kalau dikurangi itu artinya apa? Kalau berarti kan warna merah plus biru kan magenta. Magenta kan keunguan ya. Kan artinya aku punya warna merah dicampurkan warna biru. Kan artinya gitu. Sekarang kalau dikurangi itu artinya apa? Nah, enggak. Ada bayangan enggak? Mengurangi warna itu gimana caranya? Iya. Nah, merah plus biru kan artinya dicampur ya. Kalau merah kurangi biru artinya dia mana? Iya, nggak bisa dibayangkan ya, nggak bisa dibayangkan. Ya, itu maksudku. Iya, ya nggak bisa ya, jangan dipaksa ya, nggak bisa. Ya, nah itu cuma pertanyaan sederhana aja sebenarnya. Hmm, betul. Oke, sekarang lihat. Ya, sekarang lihat di aktivitas 2 ya di sana. Ya, lihat di itu ya, lihat di itu aja. Lihat di linknya itu. Ya, kasih waktu 5 menit aja. Kalian baca baik-baik.
Oke, sudah. Ya. Coba lihat nomor 4 itu. Pada bacaan terdapat kalimat energi cahaya yang diserap meningkatkan energi kinetik molekulnya. Fisikanya gitu kan katanya. Dan kaca menjadi hangat. Ya. Nah, berdasarkan penjelasan ini, kalau misalkan lampu merah ya menyinari mawar merah, ya, sehingga daunnya lebih hangat daripada kelopaknya. Artinya apa? Ya. Jawabannya yang mana kira-kira? Nah, kalian lihat di sini ya, kalau apa namanya? Yang panas itu apanya? Yang hangat itu apanya? Daunnya. Berarti siapa yang menyerap panas? Ya daunnya. Berarti daun menyerap energi cahaya. Nah, alih-alih memantulkannya. Ya, jadi ada dipantulkan, ada yang di situ, ada yang diteruskan. Nah, kan kalau kalian lihat di sini ya. Nah, misalkan aja ada sepotong kaca di situ ya, berwarna. Dia mengandung warna atau pigmen partikel halus yang secara selektif menyerap cahaya pada frekuensi tertentu dan secara selektif mentransmisikannya. Mentransmisikannya itu artinya apa? Diteruskan. Ya. Kenapa kalian bisa lihat ini warna kuning? Ya. Nah, jadi sebenarnya cahaya itu warnanya putih, ya. Putih itu kumpulan dari beberapa warna. Ya. Dia menyerap ke sini, yang diserap kuning, yang lainnya dipantulkan. Jadi sehingga mata kita bisa melihat ini warna kuning. Itu secara fisikanya. Nah, kalau secara biologinya, ada nggak orang yang nggak bisa lihat warna? Ada. Ya, kalau nggak bisa lihat warna kuning kan artinya buta warna setengah ya, parsial. Tapi ada juga orang yang bisa ngelihat hitam putih doang. Ya nggak sangar. Ya itu kelainan itu memang ada. Ya, berarti jawabannya yang mana itu? Yang B ya. Nah gitu. Jadi lihat aja informasi yang ada di sana. Itu ya, sederhana. Nah, oke, ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada ya, gampang ya. Nah, itu sekarang lanjut ke aktivitas 3 ya. Kalian baca itu 5 menit lah. Ya, untuk menjawab soal nomor 5 sampai 7 di sana. Oke, yuk langsung aja ke pertanyaan nomor 5 di situ. Apa yang jadi ide pokok pada bacaan tersebut kira-kira? Ya, yang D ya, pengaruh gravitasi di alam semesta. Ya. Nah, gitu. Wah, keren nih ya. Ya. Tahu dari mana kok itu pengaruh? Ya, tahu dari mana kalau itu pengaruh gravitasi? Iya, tahu dari mana? Ya, jadi yang jadi awalnya itu kan gravitasi ibarat lem. Ya, ibarat perekat. Jadi pengaruh gravitasi itu dapat merekatkan benda-benda di alam semesta.
Nah, terus dia cerita, gravitasi ini gaya tak kasat mata. Ya, gaya gravitasi itu kan nggak dapat dilihat. Nah, tapi dia bisa kita merasakan. Misalkan kenapa kenapa buku ini ada di sini? Karena ada gaya gravitasi. Kalau nggak ada gaya gravitasi dia kan melayang. Ya, terus. Nah, kalimat berikutnya dia masih menceritakan pengaruh gravitasi. Ya, dia membuat bintang-bintang dan planet-planet tetap bergerak dalam gerakan kosmis. Ya, gerakan kosmis itu gerakan alam semesta yang tak berkesudahan. Ya, dia muter-muter terus. Misalkan bumi mengelilingi matahari. Yang jadi sumber gravitasi siapa? Mataharinya. Nah, terus dia masih cerita di situ, masih cerita pengaruh di situ. Ya, dia menyebabkan gravitasi lah yang menarik bola kembali turun ketika dilemparkan ke udara. Ya, jadi kita kalau misalkan melemparkan apa aja kan pasti bakal jatuh. Ya, kenapa? Karena ada gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi pasti tarik menarik. Ya. Nah, sekarang kalau misal gaya gravitasi kan tarik menarik ya. Tapi kenapa kalian sekarang ini nggak saling tarik menarik? Aku sama kalian. Ya. Kenapa coba? Kira-kira kan tadi kan katanya gaya gravitasi saling tarik menarik. Ya. Hah? Iya. Hah? Iya. Magnet itu hal lain nanti. Ya. Kalau magnet tuh bisa tarik menarik, bisa tolak menolak. Ya. Kan tadi kan gravitasi itu kan ibarat lem ya, yang menyebabkan benda tarik menarik. Ya ini bisa jatuh ke bawah. Nah, kenapa kira-kira sekarang kita itu nggak saling tarik menarik kira-kira? Hah? Ya, ya karena kita kan berdiri di atas bumi, ya. Yang jadi sumber gravitasi itu yang masanya paling besar. Kan bumi kan lebih berat. Berarti gaya gravitasi bumi lebih kuat daripada gaya gravitasi antar manusia. Itu ya. Berarti dia dari sini sampai sini tuh dia masih ceritakan tentang pengaruh gaya gravitasi. Ya. Terus pertanyaan nomor 6, kita itu disuruh mengangkat 5 batu yang masanya berbeda secara bergantian. Nah, masa kelima batunya itu di sini ya, A sampai E. Nah, saatnya yang ke-9 dimulai. ya, cepet banget ya. It's time to begin the next lesson. Nah, gaya gravitasi terbesar ke gaya DECBA yang mana? DECBA. Ya, nah, dari sini ya kalimatnya ya. Ini benda-benda yang lebih berat, berarti yang masanya besar, memiliki massa besar sehingga memiliki gaya gravitasi yang lebih besar. Berarti urutkan aja. Yang pertama apa? Yang D dulu. Ya, yang D. Terus yang E. Terus yang C. Yang mana itu? DECBA yang C. Ya. Gitu. Ya, nanti konteks-konteks fisikanya bisa hal-hal lain nanti. Jadi tugas kalian itu nanti di ujian seperti itu. Nah, kalau kalian ingin memperbesar peluang lolos, pahami aja konsep-konsep dasar fisikanya. Nggak usah rumusnya. Sederhana aja, misalkan gaya gravitasi, nggak usah perlu apal rumusnya. Pokoknya gaya gravitasi tarik menarik. Gaya gravitasi dipengaruhi massa. Semakin besar massa, semakin besar gaya gravitasi. Segitu aja untuk buat SNBT itu. Ya. Nah, sekarang kalian lihat di sini, manakah pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan tersebut? Ya, betul ya, C. Nah, gravitasi bekerja mirip dengan magnet. Salah ya. Karena gravitasi hanya tarik menarik. Magnet itu bisa tolak menolak. Ya. Sebenarnya yang nomor 7 ini kita tanpa melihat bacaan pun sudah bisa kita jawab. Ya, sudah kita bisa lihat ya, nggak usah lihat bacaan. Jadi teori, kalau kalian menguasai teori konsep dasarnya itu wis enak, ya, nggak usah rumus yang ruwet-ruwet itu,
Ya, clear ya, gampang sebenarnya. Ya, magnet itu kan bisa tarik menarik. Kalau apa? Magnet itu tarik menarik kalau apa? Kalau ada kutub selatan dan utara. Betul, kutubnya berbeda. Ya, kalau misalkan sama utara-utara, tolak menolak. Itu kan hukum alam sebenarnya. Ya, yang yang identitasnya sama pasti tolak menolak. Ya, gitu ya. Nah, kalau misalkan ya, oke, sederhana ya. Nah, sederhana itu. Jadi itu jadi yang sama itu pasti tolak menolak. Jadi kalau misalkan ada yang sama tarik menarik itu gimana? Hah? Nggak mungkin ya? Ya, kan nggak mungkin sesuatu yang sama kan tarik menarik kan nggak mungkin. Laki sama laki, ya, jadi nggak mungkin ya, gitu. Nah, nah, wes jangan aneh-aneh itu. Kalian lihat soal yang aktivitas yang nomor 4 itu. Ya, tak kasih waktu 5 menit. Sebenarnya nanti kalau kalian ujian jangan sampai 5 menit, 3 menit itu. Cukup itu. Iya. Ya, gimana? Ketemu? Nomor 8 itu. Ya. Nah, ingat ya, soal pertama itu selalu menanyakan konteksnya tentang ide pokok. Ya. Ide pokoknya itu kan yang di bacaan ini kan adalah definisi dari kalor. Ya, sekarang coba lihat nomor 8 itu. Jawabannya apa? Ya, kalor adalah itu ya. Nah, jumlah energi yang dipindahkan, ya, pasti ada energi yang berpindah. Energi yang berpindah karena apa? Karena perbedaan temperatur. Ya, dari kalimat berapa itu? Ya, nah ini energi yang mengalir. Karena ada perbedaan temperatur. Kalau temperaturnya sudah sama, terjadi kesetimbangan termal. Ya. Nah, ini ya. Nah ini, kalau misalkan temperaturnya sudah sama, artinya nggak ada perbedaan, disebut kesetimbangan termal. Ya. Nah, berarti itu jawabannya yang C, clear ya. Nah, sekarang benda yang berada pada kesetimbangan termal, pernyataan mana yang benar? Nomor 9 yang mana? Yang mana kira-kira? Tadi kalau kesetimbangan A ya, temperaturnya sama ya. Nah, oke, gampang ya. Nah, jadi soal-soal gini sekali lagi nggak perlu kita mengerti bacaannya, nggak perlu. Sebenarnya kalau fisikanya sudah dapat, ya dasarnya itu sudah bisa. Cuma kan sayangnya kan fisika kan jadi momok ya, jadi pelajaran yang susah. Kenapa coba? Karena rumusnya yang banyak ya. Tapi sebenarnya kalau kita sudah dapat sense-nya, konsepnya itu tanpa rumus pun sebenarnya sudah bisa kita bayangkan sebenarnya. Kayak kesetimbangan termal tadi. Nah, contohnya aja nih, misalkan kalau kita nyelupkan es batu ke dalam teh hangat, ya apa yang terjadi kira-kira? Ya, ingat ya. Ya, kalor mengalir dari yang tinggi ke rendah, berpindah dari yang tinggi ke rendah. Berarti
kalau yang anget tuh tehnya, yang dingin esnya, berarti yang dari tehnya pindah ke. Nah, azas apa tuh namanya? Ada kalian kenal tahu azas black nggak? Ya, kalor yang dilepas sama dengan kalor yang ke- ditori, diterima. Ya, itu kan itu ada itu. Ya, di kelas berapa itu? Tentang kalor itu. Lupa ya? Ya, kalau apa, nggak apa. Oh, SMP. Oh, ya, SMP ya? Ada ya? Yang itu loh, Q sama dengan M kali C dikalikan delta Oh, delta T. Heeh. 11 ya? 10. 10 ya? Mantap, kalian masih ingat ya? Luar biasa. Nah, kita nomor 11 ini, informasi yang ada dalam bacaan, kecuali yang mana? Berarti cari yang salah. Ya, yang pertama, kalor selalu mengalir dari benda panas ke dingin. Betul nggak? Betul ya, karena dari suhu tinggi ke suhu rendah. Yang kedua, kalor hanya dapat mengalir jika ada perbedaan temperatur. Benar ya? Nah, kesetimbangan termal terjadi ketika kalor berhenti mengalir. Betul ya? Kalau kalornya berhenti, berarti kan suhunya sama. Ya? Nah, ya. Nah, oke. Sebentar. Nah, kesetimbangan termal dapat terjadi dalam waktu relatif cukup lama. Ya, betul juga ini sebenarnya. Berarti yang E ya. Kenapa yang E salah itu? Ya, ya karena termometer dan kalor itu sesuatu yang totally different, benar-benar berbeda. Kalor itu zatnya, temperatur itu dinyatakan dengan itu suhunya. Ya, itu suatu hal yang berbeda. Itu ya. Nah, sekarang baca soal yang aktivitas 5. Itu bagus ceritanya. Itu cerita tentang alam semesta itu seperti apa bentuknya. Itu keren. Baca itu coba. Dari apa? Ya. Ya, masalahnya ada bawahnya lagi itu ya. Nah, ya, tak kasih waktu 10 menit itu kan bacaannya panjang ya.
Oke. Sudah? Iya. Yuk, lanjut. Nomor 12, jawabannya apa? Hah? Salah apa benar? Kok bisa? Dari kalimat berapa? Nah, coba kita lihat ya. Lihat ya. Fakta bahwa galaksi yang sangat jauh, bergerak menjauhi bumi segala arah pertama kali disampaikan oleh Einstein. Ya, harusnya siapa? Edwin? Gitu. Nah, coba kalian lihat ya. Nah, gitu ya. Ya. Jadi nggak selalu di kalimat pertama ya. Jadi pahami dulu secara utuh. Ya. Ya, jadi yang menemukan itu adalah Edwin Hubble. Ya, menemukan fakta bahwa itu. Ya. Oke, jelas ya dari paragraf terakhir. Ya. Nah, terus yang kedua, perihelion atau titik lintasan orbit planet terdekat. Nah, pokoknya dia bilang tuh selalu sama di luar angkasa. Salah ya. Harusnya dia berubah-ubah. Ya, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini ya. Nah, bagi Merkurius, nah ini perihelion, nah berpindah-pindah terhadap matahari yang dengan sangat lambat. Ya. Nah, yang berikutnya, bukti pertama dari teori Einstein itu apa itu? Dia bisa memperkirakan. Nah, betul ya. Nah, tuh. Nah, jadi teori relativitas itu kan pertama kali bisa dibuktikan untuk yang kasus planet Merkurius. Dia bisa memperkirakan 1 tahun itu berapa hari, itu dari teori relativitas. Kan 1 tahunnya bumi sama Merkurius gak sama. Kenapa? Karena muternya juga gak sama. Periode revolusinya gak sama. Itu ya. Nah, itu diceritakan di mana itu? Di paragraf sini pokoknya ya. Di paragraf sini dia ada ceritakan ini. Ya. Nah. Ya, presisi gerak Merkurius. Ya. Jadi itu. Nah, terus yang terakhir ini. Einstein pernah menyatakan bahwa ada gaya yang mendorong galaksi menjauh dan menyeimbangkan gaya gravitasi. Nah, hasilnya adalah alam semesta yang tetap atau tidak meluas atau menciut. Betul nggak? Benar ya? Jadi sebenarnya ini jadi pertanyaan. Alam semesta kita itu diem atau gerak sebenarnya? Bergerak. Ya, awalnya itu Einstein mengira alam semesta itu tetap gini. Ya, kalau misalkan alam semesta diam ini, berarti sebelum tidak ada alam semesta ada apa kira-kira? Kosong. Yes. Maka kalau misalkan alam semesta itu kosong, berarti kan ada teori Big Bang gitu. Big Bang. Nah, dari Big Bang, alam semesta itu kan diciptakan, dia terus mengembang. Itu faktanya diketahui oleh Edwin Hubble. Iya, silakan. Edwin Hubble. Nah, kalau di Amerika itu ada namanya teleskop Hubble. Nah, teleskop Hubble itu di Amerika dia bisa melihat alam semesta itu selalu bergeser terus. Ya, mengembang. Sama kayak kalian meniup balon. Ya, meniup balon, ketika di titik maksimal, balonnya akan apa? Nah, jadi di alam semesta nanti ada suatu titik di mana kalau mengembang hingga pada batasnya alam semesta sudah kolaps. Ya. Nah, kalau dalam terminologi agama kan kiamat. Kapan itu? Gak tahu. Aku bukan panitianya. ya pokoknya alam semesta itu mengembang, ya, gitu.
Itu. Terus yang berikutnya, nomor 13. Ya, Albert Einstein mengungkapkan bahwa pernyataan yang tidak terbukti benar. Jadi sebelumnya Einstein itu salah. Kesalahannya di mana dia? Bahwa dia merumuskan bahwa alam semesta diem. Ya, padahal ya berarti yang mana? Ya, berarti alam semesta bersifat tetap. Kata Einstein kan kita bisa disuruh cari Einstein itu pernyataan yang tidak terbukti itu di mana? Ya. Itu. Nah, terus yang nomor 14 di situ Albert Einstein pernah dianugerahi hadiah Nobel. Nah, itu pokoknya ditanya tahun. Ya, cek di paragraf pertama, tahun berapa itu? 1921 ya. Ya, berarti jauh sebelum Indonesia merdeka sudah ilmuwan barat sudah luar biasa ya. Karya-karyanya sudah banyak. Gitu. Wow, Ya, itu bacaannya banyak banget ya. Ya, pilih aja di aktivitas 7 ya. Itu 7 aja ya, 7. Itu banyak banget. Oke, ya, silakan. Ya, 7 ya. Aktivitas 7. Ya, baca aja dulu 5 menit ya. Oke, sudah ketemu? Nomor 16. Ya, nomor 16 siap apa? Ya, betul ya. Dari paragraf berapa itu? Kalimat ke berapa itu? Ini ya. Nah, gaya betul. Kalimat kedua ya, ini dari jauh sebelum itu Newton menggambarkan gaya yang kita kenal dengan hukum gerak Newton. Nah, enaknya itu kan gini, kita kan nggak perlu ngerti hukum Newton kalau menjawab soal gini, tinggal lihat aja dari bacaannya gimana. Ya. Terus yang kedua, 4 gaya fundamental menyusun yang menyusun alam semesta itu ada 4. Apa saja? Nah, betul ya. Dari yang apa ya banyak? Yang E ya. Nah, yang mana itu? Dari kalimat keberapa? Ini ya. Nah, saat ini dunia mengenal 4 jenis gaya ya. Ada gravitasi, ada elektromagnet, gaya nuklir kuat, gaya nuklir lemah ya. Nah, gaya gravitasi dan gaya elektromagnet kan sudah kalian pelajari di SMA itu. Nah, tapi di dunia itu sebenarnya ada 4 itu. Nuklir kuat, nuklir lemah. Itu nanti kalau kalian masuk di jurusan fisika itu kan diajari itu. Ya. Nah, oke, betul. Nomor 18 B, ya.
Jadi kalau empat gaya tadi digabungkan itu kita bisa merumuskan theory of everything. Kenapa namanya theory of everything? Ya, karena kalau kita bisa gabungkan empat itu, kita bisa menggambarkan alam semesta seperti apa. Ya, keempat gaya fundamental di alam semesta. Nah, rumusnya itu dikenal dengan rumus apa namanya? Theory of everything itu. Kalian pernah tahu itu nggak? God equation, persamaan Tuhan. Nah, nggak tahu. Itu sedang dirumuskan itu. Ya, karena ya itu persamaan itu berusaha menggabungkan keempat itu, tapi masih gagal. Ya, masih gagal. Yang namanya manusia juga ada keterbatasan ya. Nah, jadi orang fisika itu seperti itu. Jadi selalu mempelajari hal-hal yang abstrak, ya, yang aneh-aneh. Ya. Ya. Ya, kembali ke itu aja dulu. Ke aktivitas yang nomor 6 ya. Ini ya, yang itu ya, itu yang terakhir deh. Ya, kalian bacanya di HP aja. Ini terpotong. Kalau tak kecilkan, ini semakin kecil. Ya, itu baca aja banyak ya itu ya. Sudah aman. Ya, cepat ya. Luar biasa, luar biasa. Oke. Oke, nanti nomor 15 jawabannya ya, berdasarkan wacana tersebut pasangkanlah teori-teori bentuk bumi ini dengan tokoh yang mengemukakannya. Ya, Ya, yang mana itu berarti? bumi dan lain-lain rasa yang terdapat mengalir dari air kita ulas. Betul, kita yakin? Nah, Ya, coba kita lihat ini. Bumi adalah lempengan rata yang mengapung di air. Nah, jadi dia bilang bumi itu datar gitu. Dia menurut teori yang siapa? Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini ya. Ini. di barat berada Ya, di mana? barat dan terakhir itu Ya. kalimat terakhir di bawah. Ini kan? Dari sini. Ini ya? Pada Oh, ini. ya Ya. kita baca. Nah, dia kalau Pitagoras dan mengikutnya menyatakan bahwa bumi itu adalah benda bulat. Ya, yang bulat itu siapa? Pendapatnya Pitagoras. Nah, kita gabungkan aja. Nah, berarti nah, ya. Terus coba kita cari lagi. Terus Alam semesta mencakup matahari, bintang, di teres
Itu Aristoteles. Ya, dari kalimat keberapa itu? Yang bawahnya lagi ada Ini ya. ya. Nah, ya dia bilang menjelaskan alam semesta yang menyakup matahari, bintang, planet. Ya, berarti kalau misalkan ini alam semesta yang isinya ada matahari itu Aristoteles. Ya, jadi pendapatnya ilmuwan tentang bumi itu beda-beda ya. Nah, berarti kalau yang ini jelas apa? Thales dari Miletus. Ya, kalau kita cari yang mana itu kira-kira? Ini ya. Nah, Ya. Boleh. nah ini ya Thales Miletus menyatakan bahwa bumi adalah lempengan rata. Ya, berarti dia bilang bahwa bumi itu bentuknya datar. Ya, bumi bentuknya apa kira-kira? Enggak. Ya, 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 betul. Bumi itu bentuknya oval, agak agak lonjong, agak lonjong dikit atasnya. Iya. Iya. Bumi zigzag. Iya, itu. Iya. Gampang ya. Nah, itu. Terus itu yang soalan terakhir itu, cerita 8 itu. Ada gambarnya itu ya. Ada. Wah. Sudah langsung. Ya, buat nomor 19 20 ya. Betul. Ya. Ya, nggak apa. Ini antusias nih. Keren, keren. Nggak apa. Nice, nice, nice. Ya, nomor 19 biasanya pertanyaannya ide pokok. Yang mana? Proses terbentuknya itu ya. Nah, kalau kalian lihat tuh ceritanya itu dari awal itu sampai apa namanya sampai seterusnya itu cerita tentang proses. Ya. Gitu. Nah, dia cerita, ya pokoknya dia bercerita tentang proses pembentukannya. Ya. Ya, gampang banget itu. Ya, itu gambarnya itu di situ ada. Nah, dari gambar yang ini itu ada fenomena apa itu kalau dilihat itu? Ya, atau fisikanya apa sih itu? Kalau misalkan dari gambar yang kedua ini, Apa? ya, fisikanya apa itu? Tentang pembiasa. Ya, itu tentang pembiasa. Nah, ya. Yuk, terus soal yang terakhir tuh nomor 20. Bentar. Berdasarkan penjelasan bacaan tersebut, pernyataan yang benar yang mana kira-kira? Nah, yang A itu nggak mungkin ya, karena ini sudutnya 22. Ya, nggak apa. Nice try, nice try. Ya, berarti yang mana? Yang B ya. Dari kalimat keberapa itu? Yang paragraf berapa? Oh, ini ya dari sini ya. Nah, dia cerita dari sini. Nah, ini ya. Jadi jawabannya yang 20 yang B ya. Nah, dia terbentuk pada ketinggian berapa? 10 kilometer. Ya, silakan. Ya.
Ya, itu ya. Oke. Udah, ada yang ditanyakan lagi nggak? Ya, tapi sabar dulu, sabar dulu. Aku belum absen. Benar. Iya. Oke. Ya, nggak ada yang ditanyakan ya? Kalau nggak ada,